Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni kembali hadir. Tentunya untuk mengulas dan menggali mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pemirsa, media memiliki peran membingkai isu dan realitas, lantas mempublikasikannya kepada khalayak. Media merupakan motor penggerak yang secara aktif dapat mengarahkan opini masyarakat. Maka dari itu, kekuatan media sangat luar biasa. Disinilah fungsi dan peran media diperlukan. Salah satunya adalah untuk mengawal laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Republika menjadi salah satu media yang konsisten mendukung ekonomi dan keuangan syariah, bahkan sejak awal berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia. Sudah hadir bersama kita Bapak Irfan Junaidi selaku pemimpin redaksi Republika, dan kita akan membahas mengenai konsistensi surat kabar Republika dalam mendukung laju perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, Mas Gun. gimana? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat semuanya. Mudah-mudahan Mas Gun dan teman-teman sehat semuanya ya. Alhamdulillah Pak Irfan. Iya. Nah Pak Irfan, ada fakta menarik ya. Ternyata Republika ini didirikan berdasarkan faktor-faktor keagamaan. Iya. Boleh diceritakan singkat saja awal berdirinya dan faktor-faktor keagamaan yang begitu kuat dibawa sampai sekarang, Pak Irfan. Ya, jadi Mas Gun, kalau boleh saya sedikit melengkapi faktor keagamaan dan kebangsaan ya sebenarnya. Oke. Jadi Republika berdiri 4 Januari 1993. Nah, pada masa itu memang umat sangat memerlukan channeling untuk beraspirasi, untuk memperjuangkan opini-opininya. Dan pada masa itu memang belum ada satu media yang benar-benar representatif untuk bisa memenuhi kebutuhan umat yang tadi. Sehingga beberapa cendekiawan kemudian berinisiatif, punya ide bagaimana kalau kita bangun sebuah media yang memang dia punya komitmen keumatan dan kebangsaan. Keumatan dan kebangsaan ya. Betul. Kuncinya dua hal itu ya. Dua hal itu yang bukan hanya keumatan saja, tapi juga kebangsaan. Kebangsaan, betul. Jadi merah putihnya pun tetap menjadi bagian dari dinamika kita sehari-hari di Republika. Selain concern kita terhadap keumatan. Nah, tahun 93 berdiri memang diberikan amanat untuk bisa membawa opini-opini dan aspirasi-aspirasi yang bisa memperjuangkan kepentingan umat Islam pada masa itu. Waktu itu belum ada sama sekali. Nah, kita berdiri, kemudian memang banyak tokoh yang terlibat di situ dan elemen-elemen keumatan juga kita rangkul semuanya dari spektrum istilahnya yang paling kiri sampai spektrum yang paling kanan, karena bicara umat lengkap, itu kan gitu ya? Lengkap ya. Tidak bisa hanya kita mengambil satu segmen tertentu, kita bicara dari yang paling kiri sampai yang paling kanan, walaupun itu sebenarnya tidak mudah. Nah, kemudian berdiri berjalan, terus seiring perjalanannya waktu kemudian ya terus mengalami penyempurnaan. Nah, kalau saya lihat nih dari pertama nih Republika ini konsisten banget ya mendukung ekonomi dan keuangan syariah, ada halaman-halaman khusus, rubrik-rubrik khusus gitu ya. Bahkan kadang bukan hanya halaman tapi berhalaman-halaman khusus gitu ya. Ini apa yang menjadi alasan nih Pak Irfan? Ya. Republika ini kan lahir dari ladang yang sama dengan kelahirannya Bank Syariah pertama di Indonesia, namanya Bank Muamalat. Nah, payung besar yang melahirkan itu namanya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, karena memang lahir dari rahim yang sama, pasti punya idealisasi yang sama. Secara genetik ini kalau manusia itu sudah tertanam dalam sel-selnya. Sehingga tidak mungkin bisa melepaskan concern kita terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia maupun di kawasan atau di internasional ya. Sehingga dari awal berdiri kita terus mendorong supaya sistem ekonomi Indonesia ini juga bisa mengadopt sistem-sistem ekonomi syariah yang pada masa itu mungkin dianggapnya masih asing. Iyalah, masa-masa awal berdirinya ya. Betul. Itu Bank Syariah pertama itu sendirian selama bertahun-tahun bahkan ya. Dan Mas Gun bisa bayangkan kan, kita harus menyiapkan rubrik yang belum ada barangnya. Kita punya halaman ekonomi syariah, tapi belum ada institusi ekonomi syariahnya. Itu kan teman-teman pasti berpikir keras sekali gitu untuk bisa menemukan konten yang bisa memberikan wawasan tentang ekonomi syariah. Nah ini kan pasti waktu berdiri itu ada founding fathers, bahkan mungkin bukan hanya individual tapi mungkin institusional lah ya, founding fathers begitu. Nah, amanahnya dari
Founding Fathers ini apakah memang Republika harus berjalan seperti ini gitu sampai sekarang konsisten? Apakah itu ada semacam kayak pesan-pesan ya? Baik itu secara jahriyah maupun sirriyah gitu yang secara digaungkan secara apa adanya bahkan mungkin juga pesan-pesan yang tersublimasi gitu untuk Republika terus berjalan seperti sekarang. Ini karena bicara Founding Father, saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada para Founding Father-nya Republika. Bicara Founding Father ini banyak sekali sebenarnya yang terlibat ya. ISMI memang berdiri yang mendirikan Pak Habibie. Nah kemudian ISMI melahirkan Republika. Yang pertama ditunjuk oleh Pak Habibie untuk memimpin sebagai pemimpin redaksi pemimpin umum Pak Parni Hadi namanya. Nah itu juga kemudian secara konsisten menjaga terus amanat yang memang dari awal sudah dirumuskan untuk menjadi faktor genetiknya Republika, menjadi DNA-nya Republika. Keumatan dan kebangsaan ya. Nah kemudian Republika memang lahir tadi dengan komitmen keumatan dan kebangsaan, sehingga at all cost ya kita harus membaktikan dirinya memang untuk bisa memberikan kontribusi yang besar buat perkembangan ekonomi umat, buat perkembangan pendidikan umat, supaya nasib umat juga bisa seimbang, tidak senjang dengan umat-umat yang lain. Dan yang terpenting itu semua masih dalam bingkai kebangsaan, dalam bingkai kemerdekaan Indonesia. Sehingga Republika ingin sekali mendorong lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada maupun yang sedang dirintis, yang punya kurikulum, yang punya niat untuk menghasilkan SDM ekonomi syariah yang tangguh. Media menjadi arus utama sumber informasi kita sehari-hari. Isu-isu besar yang menarik dan memiliki kedekatan akan selalu diakses oleh publik. Begitu pula mengenai ekonomi dan keuangan. Namun tak banyak media seperti Republika yang konsisten meletakkan isu ekonomi dan keuangan syariah sebagai menu signature dalam etalase pemberitaannya. Nah, Pak Irfan, kalau tadi kita sudah bicara Founding Fathers gitu ya, tentu waktu dibangun dengan sebuah keinginan yang ideal dari sekian banyak Founding Fathers itu, institusinya juga ideal ya, masa itu ISMI gitu ya. Keumatan, kebangsaan ini adalah sesuatu yang sifatnya begitu ideal, tapi pasti dalam menjalankan bisnis itu adalah hal-hal yang tadi Pak Irfan bilang, benturan-benturan, dan kadang-kadang kita nggak mungkin bisa terlalu ideal kalau dari sisi bisnis juga tidak didukung oleh infrastruktur dan kemudahan-kemudahan yang juga ideal begitu ya. Nah ini kira-kira setelah Founding Fathers ini membuat Republika, kemudian apa yang terjadi penyempurnaan dalam sisi bisnis Republika kemudiannya? Jadi memang ada fase era 1993 sampai fase 2000, di mana di saat itu memang majority shareholder-nya adalah ISMI dan beberapa institusi keumatan gitu ya, kemudian juga ada yayasan-yayasan di situ. Nah, namanya memang masih tahap awal, sehingga kita istilahnya masih mungkin fasenya belajar, mencari jati diri dan seterusnya. Tapi yang tadi disebutkan, karena memang kuat sekali idealisasinya, sehingga di fase itu memang yang sangat menonjol adalah idealisme yang ingin diperjuangkan gitu ya. Tapi memang ya itu bukan sesuatu yang untuk disalahkan, tapi ya itu bagian proses yang harus kita hargai. Nah, di fase berikutnya tahun 2000 itu kan masuk Pak Erick Thohir dengan kelompok Mahaka untuk bisa Mahaka Group untuk bisa handle over Republika. Dan disitulah kemudian kita memang belajar banyak tentang bagaimana mengelola media secara bisnis profesional. Dan itu merupakan tambahan yang signifikan ya, artinya tanpa harus meninggalkan apa-apa yang sudah di set up sejak awal oleh Founding Fathers kita kan? Betul. Jadi sebenarnya masuknya Mahaka itu tidak mengubah idealisasi yang di setup awal, tapi ini memperkuat, karena bagaimanapun yang namanya media itu harus ada dua pilar yang dimiliki. Yang pertama adalah pilar tadi idealisasi, yang kedua adalah pilar bisnis, mesti harus juga kita pikirkan. Nah, ini begitu hadir kelompok Mahaka masuk, ini menjadi dua kakinya berjalan lebih kuat gitu ya. Karena awalnya tadi saya sebutkan lebih banyak idealisasinya. Tapi begitu bisnisnya kita kuatkan, kita tetap pegang teguh gitu ya.
ya, tidak kemudian melupakan idealisasi-idealisasi yang sudah di set up di awal Republika berdiri. Nah ini kan Indonesia kan kita berharap bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia yang selalu didukung oleh halaman-halaman khusus dari Republika selama ini. Nah, kira-kira ke depan, walaupun ini sudah dilakukan oleh Republika, apa yang lebih bisa dikontribusikan lagi oleh Republika untuk menjadikan Indonesia itu benar-benar pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, Pak Irfan? Ya, jadi paling nggak untuk menjadi pusat kita mesti harus punya SDM yang bagus, punya tempat pendidikan ya untuk supaya mencetak SDM-SDM yang kuat juga. Sehingga Republika ingin sekali mendorong lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada maupun yang sedang dirintis, yang punya kurikulum, yang punya niat untuk menghasilkan SDM-SDM ekonomi syariah yang tangguh. Sebagian lembaga itu sudah punya kerjasama sama kita untuk bisa menghadirkan jurnal berdasarkan riset-riset yang mereka laksanakan. Yang kedua juga secara industri harus kuat juga. Nah, sehingga kita pun memberikan ruangan yang sangat banyak untuk industri ekonomi syariah mengekspresikan dirinya, mempromot dirinya, atau men-share ide-ide gagasan bisnis yang bisa dijadikan inspirasi buat kalangan industri ekonomi syariah. Kita berikan tempat yang juga sangat luas dalam satu rubrik khusus setiap hari satu halaman, Mas Gun. Sejak tahun 2000 resminya itu yang rubrik satu halaman itu sampai 2020, berarti ini sudah 20 tahun kita tidak pernah menghilangkan halaman itu dalam situ apapun. Tabarakallah. Nah, ini tentu untuk melakukan itu semua dan membuat gaungnya menjadi lebih besar secara nasional maupun internasional, ini kan perlu ada sinergitas gitu ya, Pak Irfan ya. Betul. Nah, Republika selama ini sudah berjalan sinerginya dengan lembaga-lembaga dalam negeri ataupun luar negeri. Kira-kira mungkin bisa dikasih contoh-contohnya mungkin. Kayak tadi kan bicara jurnal dari luar ya. Itu tentu supaya karen kan perlu ada kerjasama supaya hasil dari penelitian yang masuk ke jurnal itu cepat bisa direspon, dimasukkan, di-share kepada publik oleh Republika. Iya, ada Mas Gun. Secara yang tadi dengan lembaga pendidikan kita punya menerbitkan jurnal 1 bulan sekali namanya Iktisodia. Itu kerjasama dengan jurusan ekonomi syariahnya Institut Pertanian Bogor. Kenapa IPB? Karena ini termasuk lembaga yang sangat awal mendirikan program studi ekonomi syariah. Kemudian juga pengajar-pengajarnya itu punya ilmu yang kita percaya mumpuni lah, karena memang riwayat pendidikannya itu konsisten di ekonomi syariah. Kafah ya di ekonomi dan keuangan syariah. Syariah betul. Terus kemudian juga dengan lembaga-lembaga negara lah, dengan Bank Indonesia kita berapa kali kerjasama untuk menggelar event-event ekonomi syariah. Dengan OJK sama juga KNKS kita ada kerjasama juga. Dan saya sendiri juga menjadi bagian dari pengurus IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Syariah ya. Ekonomi Islam ya. Islam ya. Dan beberapa teman juga terlibat di situ. Itu secara nasional kita punya kerjasama lah yang kuat dengan beberapa institusi tersebut. Nah, kalau lembaga-lembaga internasional memang belum secara khusus kita intens bekerja sama, tapi paling nggak di event-event internasional itu, mau yang OIC ataupun negara-negara Uni Emirat, Qatar dan seterusnya, Arab Saudi, mereka bikin konferensi-konferensi ekonomi syariah, biasanya kita menjadi bagian yang diminta untuk ikut hadir, turut serta menjadi bagian dari publisitas yang mereka manfaatkan. Dan saya pribadi juga merasakan sebuah kemudahan ketika misalnya ingin men-share apapun kegiatan di luar negeri yang punya impact terhadap Indonesia, Republika dengan mudah mengcover itu ya. Betul. Untuk di-share kepada publik nasional tentunya. Betul. Mau berarti untuk menjadi wartawan Republika itu harus muslim ya? Enggak, Mas. Enggak. Kita punya juga wartawan yang non-muslim di sini gitu ya. Masih dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Tema kali ini ialah konsistensi Republika dalam mendukung laju perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Saat ini sudah bersama kita Bapak Irfan Junaidi selaku pemimpin redaksi Republika. Nah, Pak Irfan, ini ada nggak sih semacam konsistensi pemberian award dari Republika, tentu Syariah Award ya, terhadap individu-individu maupun institusi-institusi yang memang
girohnya, aplikasinya, implementasinya di dalam ekonomi dan keuangan syariah itu memang patut gitu memperoleh award atau penghargaan. Ya Mas Gun, jadi setiap tahun kita menggelar acara namanya Anugerah Syariah Republika. Anugerah Syariah Republika Anugerah Syariah Republika. Anugerah Syariah Republika ini diberikan kepada individu, juga diberikan kepada institusi. Dan itu bisa mencakup institusi perbankan, asuransi, kemudian LAS itu lembaga amil zakat, filantropi, dan ke depan kita akan terus kembangkan institusi-institusi yang memang punya peran terhadap pertumbuhan ekonomi syariah untuk kita berikan penghargaan dan apresiasi. Nah, Anugerah Syariah Award ini kita memang spektrumnya luaskan sengaja untuk supaya melibatkan banyak elemen ikut berperan. Sebenarnya bisa aja dibikin eksklusif hanya 3 atau 4 orang yang menerima gitu ya. Memang itu sangat eksklusif, tapi kita sengaja luaskan supaya sambil ngajak. Ayo dong terlibat, ayo masuk semua ini, karena ini perlu dikeroyok sama-sama gitu loh. Harus jama'i ya? Harus jama'i. Nggak mungkin kalau ini hanya dikerjakan oleh 1, 2, 3 institusi tertentu atau diserahkan kepada pemerintah atau hanya kepada media. Nggak mungkin, ini harus bareng-bareng kita dorong gitu ya. Nah ini kan kalau wartawan Republika ini biasa dilihat oleh umat Islam itu sebagai semacam kayak brand ambassador gitu ya, dari media Islam gitu kan. Nah tapi Founding Fathers kan meletakkannya selalu dalam bingkai keumatan dan kebangsaan. Betul. Nah, bagaimana Pak Irfan ini kemudian membekali personil-personil di Republika, wartawan-wartawan khususnya, wartawan dan wartawati, agar bingkai dua ini nih, keumatan dan kebangsaan itu selalu dibawa, walaupun mungkin ya itu umat Islam, karena memang kita mayoritas umat Islam, 87%, memang senang ya mungkin ya dengan mereka sebagai brand ambassador dari media Islam gitu. Iya, jadi ya ini memang amanat ya yang harus kita jalankan bersama di internal Republika, terutama ketika menetapkan diri untuk berkomitmen pada keumatan dan kebangsaan. Tentu SDM-nya pun juga harus punya pemikiran yang sama. Jangan sampai kemudian dia tidak peduli dengan keumatan, tidak peduli dengan kebangsaan. Cuman kadang ada yang menanyakan, salah paham, oh berarti untuk menjadi wartawan Republika itu harus muslim ya? Enggak Mas, enggak. Kita punya juga wartawan yang non muslim di sini gitu ya. Nah yang penting dia punya komitmen tadi, tolerance gitu ya. Walaupun dia non muslim, tapi kan tahu bahwa ini adalah media yang memang warnanya keislaman. Dan mereka nggak masalah, oke gitu loh. Kita ngerti kok. Dan pas dalam perjalanannya kita amati karya-karyanya ya tetap karya-karya jurnalisme yang memang mempertimbangkan komitmen-komitmen keislaman. Nah, training itu selalu kita berikan untuk setiap wartawan yang baru masuk dan kemudian secara periodik kita refresh lagi. Bahwa Republika ini berbeda karena ada warna Islam di sini. Jadi paling enggak kalian di luar sana harus tetap jaga perilaku, tetap harus menegakkan nilai-nilai keislaman, tapi yang tadi sifatnya adalah lebih pada kebangsaan. Nah kalau misalkan kita lihat ke background ini, Mas Gun, ini kan kita lihat nih, ini misalkan itu merah putih itu cover itu kita bikin ketika menjelang vonis Ahok waktu itu, yang memang ramai kemudian bisa menjadikan kontroversi. Nah kita nggak masuk pada isu tentang pertentangannya, tapi kita berikan gambar merah putih, kita berikan Garuda Pancasila, persatuan begitu ya. Betul, bahwa tebarkan damai untuk sesama, tegakkan hukum untuk semua. Nah kemudian kita ke bawahnya masuk, tetap yang utamanya adalah merah putih yang harus kita jaga gitu ya. Umat Islam ini ada di negara yang berkonstitusi Pancasila dengan apa namanya perjuangannya merah putih. Atau ini nih ketika bom Tamrin meledak, aksi teror ya, itu kan heroik sekali tuh terorisnya nembak-nembak di jalan dengan pistol itu. Kita nggak mau mengglorifikasi dia gitu loh, tapi yang kita pasang di sini bendera merah putih untuk menunjukkan bahwa kita bangsa yang kuat gitu loh. Jangan tetap sampai bersatu, tetap tidak lepas daripada identitas kebangsaan kita. Betul. Bahwa itu adalah sesuatu yang harus dilawan gitu. Iya. Jadi ini adalah bagian dari desain-desain yang kita berikan untuk juga secara internal memberikan internalisasi kepada SDM kita bahwa yang kita perjuangkan adalah kepentingan umat dan kepentingan bangsa ini. Sehingga dalam meliput, dalam membuat story,
dalam menentukan angle itu jangan sampai lepas dari niat ini. Bukan hanya semata-mata berpegang pada nilai jurnalistik, bukan hanya semata-mata hanya berpegang pada nilai berita. Teman-teman juga harus berpikir tentang kemaslahatan. Bisa jadi secara berita bagus, tapi kalau kita siarkan ternyata itu justru menimbulkan kisruh, menimbulkan perpecahan, tidak bermaslahat buat umat, tidak bermanfaat buat bangsa, mending kita tinggalkan. Sehingga secara wisdom pun terus-menerus kita tempa, Mas Gun. Ini semakin dalam nih, semakin asik. Tapi kita harus jeda sejenak nih, Pak Irfan. Baik. Kita harus jeda sejenak, pemirsa. Tetaplah bersama kami sesaat lagi di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Seberapa sering sih berita ekonomi syariah masuk ke dalam halaman satu media-media di Indonesia? Saya rasa masih jarang banget. Ya, untuk meng-HL-kan berita tentang ekonomi syariah itu masih jarang. Republika sebagai surat kabar nasional yang besar telah berkembang sejak era Orde Baru. Pendirian surat kabar ini banyak dilatar belakangi oleh nilai-nilai kebangsaan dan keumatan. Bagaimana dengan kebijakan-kebijakan redaksionalnya? Nah, ketika menentukan sebuah topik, angle untuk dimuat, khususnya mengenai ekonomi dan keuangan syariah, nilai-nilai apa atau hal-hal apa saja yang Pak Irfan dan tentu dengan sidang redaksinya begitu ya, itu mengambil, oh ini yang pantas, ini yang mungkin nanti saja, ini yang kita hold dulu, ini harus dikeluarkan sekarang karena urgensinya tinggi. Ya. Seperti apa Pak Irfan? Jadi gini Mas Gun, ini yang khusus isu ekonomi syariah ya. Tentu motif yang pertama kita sampaikan ke teman-teman, motif kita adalah promoting. Jadi kita promoting terus, kita promote terus institusi atau entah manusia atau lembaga yang dia punya ide, punya gagasan, punya peran untuk mengembangkan ekonomi syariah. Mungkin dalam perjalanan memang ada kekurangan, ada kelemahannya. Nah kita harus maklum, ini namanya juga masih sangat awal kita merintis ya, sehingga pasti ada banyak kekurangan, banyak kelemahan dan seterusnya lah. Ya kalau kita mau berkaca pada pasar bursa New York misalkan, itu pasti pada awal-awalnya juga tidak sesempurna sekarang gitu ya. Pasti banyak kelemahan, banyak kekurangan dan seterusnya. Tapi kita tidak kemudian mau mengekspos kekurangan-kekurangan itu. Kita lebih pada promote aja bahwa ada kekurangan, kita sampaikan kepada yang bersangkutan, ini produk ini ada kelemahannya, ada cacatnya dan seterusnya. Tapi tidak disiarkan. Tapi tidak untuk disiarkan karena khawatir itu nanti jadi satu demotivasi buat yang bersangkutan. Kecuali yang produk memang menyangkut kepentingan orang banyak gitu ya. Nah mungkin ada kita buka tipis-tipis lah untuk supaya orang juga paham. Tapi tidak kemudian punya niat untuk supaya demotivasi tadi ya. Jadi motifnya pertama kita pertimbangkan, ini berita yang kita angkat mana, oh ini yang harus kita promote nih. Nah, ini produk baru harus kita promote, ini lembaga baru harus kita promote, ini mungkin sistem baru atau hukum baru dalam perekonomian syariah kita promote. Motif pertama kita promoting. Kemudian motif yang kedua adalah mengedukasi. Karena masyarakat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu tidak sama pemahamannya tentang ekonomi syariah. Mungkin kalau kita ngomong di Jakarta, ngomong di Bandung, di Surabaya, oke lah langsung nyambung gitu ya. Tapi coba ngomong promoting syariah di Putus Sibau misalkan, di Kalimantan Barat sana, itu pasti kan berbeda. Banyak yang paham juga ya. Banyak yang paham, sehingga kita pun harus mendorong hal-hal yang sifatnya edukatif. Kita buka konsultasi yang sifatnya sangat dasar. Sukuk itu apa sih gitu ya. Kemudian hukum-hukum ekonomi syariah itu apa sih? Saya bekerja, kemudian payroll saya pakai bank konvensional. Hukumnya apa? Itu kita buka konsultasi orang untuk bertanya. Sehingga ada proses edukasi di itu. Edukasi yang lebih advance lagi yang saya sebutkan tadi. Kita kerjasama dengan kampus untuk menerbitkan jurnal yang itu merupakan hasil riset. Nah, itu yang kita jadikan pertimbangan utama untuk menyajikan menu-menu pemberitaan, menu-menu konten tentang ekonomi syariah, Mas Gun. Basicnya tetap ada nilai jurnalisme yang harus kita pertimbangkan, news value-nya ada, tapi beyond news value itu kita harus punya niat tadi untuk promoting, untuk mengedukasi. Tapi seandainya nih di tengah-tengah ada sesuatu terkait syariah, tapi mengatasnamakan syariah tapi sebenarnya tidak syariah. Nah itu kira-kira sikap dari kawan-kawan di Republika seperti apa? Kita ungkap Mas, kalau misalkan ada pihak yang menyalahgunakan
nama syariah tapi untuk dalam tanda petik kriminal misalkan. Nah itu kita nggak ada ampun. Kita sampaikan bahwa ini adalah kriminal. Ini adalah dia hanya membajak ekonomi syariah untuk kepentingan pribadinya gitu loh. Misalkan lah contoh investasi bodong tapi dia kemudian pakai nama-nama syariah untuk menarik perhatian orang gitu ya, untuk menarik kepercayaan orang. Ya kita sampaikan, jangan percaya. Ini hanya coveringnya aja dia pakai itu, tapi sebenarnya hukum-hukum di dalamnya tidak syar'i. Kita ungkap. Karena ada juga kok yang seperti itu. Ada juga ya seperti itu. Jadi kita harus balance lah ya. Ketika bicara memang ini adalah esensial untuk mempromot syariah dan dari sisi legal, dari sisi syariah tidak ada permasalahan di situ, maka kita akan promote. Tapi ketika ada pihak-pihak yang apa istilahnya menjeopardize, menyalahgunakan, hanya sekedar mengatasnamakan tapi tidak esensinya, tidak itu sebenarnya gitu ya. Itu kita coba cegah ya. Ya, kita cegah semaksimal mungkin supaya masyarakat tidak menjadi korban dari produk itu. Jadi ini konsepnya amar ma'ruf nahi munkar benar-benar ya. Tapi amar ma'rufnya kita kedepankan. Ya. Amar ma'rufnya kita kedepankan. Nah ini kan laju perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ini sedemikian pesat. Sudah menjadi aspirasi nasional kalau kita bicara dengan Pak Wakil Presiden ya, Abah Yai Ma'ruf Amin ya. Itu aspirasi nasional, implementasi nasional begitu. Nah, laju ini bagaimana media secara umum, tidak hanya Republika, itu berkontribusi membuat semacam apa kalau istilahnya di media mungkin framing gitu ya, framing yang bagus gitu. Framing yang bagus bukan berarti mengada-ngada tentunya, agar memang laju ini bisa nanti mengarahkan Indonesia kepada pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, termasuk industri halal. Ya. Seperti apa nih Pak Irfan? Ya, Mas Gun, memang kalau bicara media secara umum, ya tentu juga warna-warni lah bentuknya ya. Ada yang benar-benar paham, benar-benar concern terhadap ekonomi syariah, ada yang setengah-setengah, ada yang hanya lihat permukaannya, ada yang hanya senang dengan sensasinya. Itu spektrumnya luas. Nah, sebenarnya sih tadi Republika sebagai pembawa komitmen terhadap keumatan dan kebangsaan sangat berharap untuk supaya media-media ini juga punya inisiatif yang positif untuk sama-sama mendorong perekonomian syariah ini menjadi apa istilahnya ya, pemain utama juga dalam sistem perekonomian bangsa. Kontribusinya sudah banyak diakui lah bahwa ekonomi syariah ini menjadi salah satu penopang yang kuat ketika bangsa ini menghadapi krisis gitu ya. Tidak diragukan. Kemudian produk-produknya juga lebih fair ketika bicara soal bagi hasil gitu ya. Aturan-aturan main itu lebih fair. Sehingga media-media ini menurut saya ini perlu ada komitmen bersama, kekompakan lah kira-kira untuk menjaga supaya sistem ini berjalan lebih cepat, bisa terakselerasi dengan baik. Seberapa sering sih berita ekonomi syariah masuk ke dalam halaman satu media-media di Indonesia? Saya rasa masih jarang banget. Ya. Untuk meng-HL-kan berita tentang ekonomi syariah itu masih jarang. Kita berbicara kepada 200 juta penduduk lebih dengan spektrum pendidikan yang berbeda-beda, dengan kondisi geografis juga yang berbeda-beda, sehingga memang tidak bisa hanya dengan mimpi semalam langsung jadi. Pemirsa, kita tiba di penghujung segmen pembahasan mengenai konsistensi Republika mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Nah, Pak Irfan, ini kan Republika sebagai media yang sangat-sangat concern dengan ekonomi dan keuangan syariah itu pasti punya data-data gitu ya. Kalau dari data-data yang secara gamblang dimiliki oleh Republika, sebenarnya itu Indonesia sudah jangan-jangan saat ini sudah pantas untuk disebut sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia beserta industri halalnya gitu. Kira-kira gimana nih? Kalau pantasnya pantas, Mas Gun. Kita punya market yang luar biasa besar. Kita punya komposisi muslim yang luar biasa banyak. Middle class-nya juga tumbuh gitu ya. Kemudian industri keuangannya juga berkembang gitu ya. Kalau bicara pantas. Tapi
problemnya adalah itu belum terjadi. Baik dari sisi market share kita dibanding dengan ekonomi secara keseluruhan itu kan skalanya masih kecil. Kemudian bicara lagi tadi soal halal industri, itu kita masih mungkin lebih banyak sebagai konsumen ketimbang kita konsumen terbesar yang pasti. Konsumen terbesar dari produk-produk halal. Nah, kita mau menjadi pusat bagaimana sih jalan ceritanya gitu kalau harus kita menjadi produsen. Nah, kita mesti harus menjadi produsen yang terbesar kalau memang mau menjadi pusat. Belum lagi bicara soal lembaga-lembaga riset tentang ekonomi syariah. Kita masih belum tumbuh berkembang baik dibanding dengan negara-negara tetangga kita atau dibanding negara-negara lain. Mungkin dalam tanda petik agak ironis, banyak ahli-ahli kita kepengen belajar ekonomi syariah kemana sih? Ke London. Belajar ekonomi syariah kemana sih? Ke Jerman gitu ya. Harusnya ke sini dong. Kita ada laboratorium besar yang berupa masyarakat ya. Kemudian kasus-kasusnya juga pasti akan sangat menarik untuk kita pelajari di sini. Untuk mendirikan lembaga riset tentang ekonomi syariah secara modal dan infrastruktur itu ada, bisa berkembang. Nah, ke depannya nih Pak Irfan, bagaimana kiat-kiat jurnalisme Republika untuk menggaungkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia? Kalau tadi sudut pandang kita coba balik ya sedikit ya. Kita bicara absolute number bukan competitive number yang tadi persentase itu. Ya, jadi satu yang ingin kita dorong terus tentu dari sisi pemberitaan kita tetap harus konsisten untuk memperjuangkan isu-isu tentang perekonomian syariah. Biarlah istilahnya mungkin belum menjadi menu utama di tempat lain, tapi di kita harus menjadi menu utama. Kemudian yang kedua, jangan cukup puas hanya dengan memberitakan. Teman-teman di Republika ini juga harus menjadi bagian dari dinamika perekonomian syariah. Misalkan apa? Misalkan pada saat ada kesempatan untuk memberikan pelatihan, kesempatan untuk sharing, itu jangan disia-siakan, harus hadir. Karena itu bagian dari kampanye. Kemudian yang ketiga tadi, kita ingin sekali ke depan bisa bersinergi dengan elemen-elemen media secara luas. Untuk membangun kekuatan bersama yang bisa mengkampanyekan, yang bisa menggaungkan tentang perekonomian syariah ini secara masif. Sehingga tadi dari sisi competitive number maupun dari sisi absolute number kita benar-benar bisa eksis sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Kemudian yang keempat tentu kita juga harus tidak boleh melupakan kalangan industri untuk bisa sama-sama bergerak, mensupport media, mensupport lembaga pendidikan supaya proses-proses promoting, proses-proses edukasi itu bisa terus disuarakan dengan kuat. Supaya apa? Masyarakat makin lama makin familiar dengan ekonomi syariah. Kita bicara mau dari Sabang sampai Merauke, semuanya akan nyambung ketika dibuka isu ini gitu loh. Tidak seperti sekarang, masih ada yang nyambung, ada yang enggak. Nah, sehingga fungsi jadi literasi ini penting ya. Literasi penting. Kalau kita sudah berjalan sejak tahun 1992 ya, sejak Republika berdiri bersama-sama dengan Bank Syariah yang pertama ya gitu ya. Sampai sekarang sudah lebih dari 20 tahun begitu. Tapi PR-nya masih sama ya, literasi. Literasi. Karena tadi kita melayani 200 juta penduduk lebih, Mas Gun. Kalau bicara mungkin negara tetangga ya 5 juta, 40 juta, barangkali mungkin komplikasinya tidak seperti yang kita hadapin. Kita berbicara kepada 200 juta penduduk lebih dengan spektrum pendidikan yang berbeda-beda, dengan kondisi geografis juga yang berbeda-beda, sehingga memang tidak bisa hanya dengan mimpi semalam langsung jadi. Prosesnya panjang untuk kita bisa kemudian mencapai titik ideal yang kita harapkan. Nah, tentu tadi yang penting apa? Kita punya konsistensi dan komitmen untuk terus berjalan ke arah itu gitu loh. Untuk terus sama-sama kita berjuang menjadikan bangsa ini sebagai pusat keuangan dan ekonomi syariah di dunia. Yang susah itu tadi menjaga komitmen tadi. Karena tadi perlu endurance. Ini lari maraton. Lari maraton, bukan lari sprint. Bukan saat sprint. Begitu ya. Betul. Jadi kalau boleh saya simpulkan pembicaraan kita kali ini, pertama, ekonomi syariah yang berbasis keumatan dan juga kebangsaan itu yang digaungkan oleh Republika.
lalu keep promoting ya, whatever obstacles yang ada di dalam ekonomi syariah, keuangan syariah, kita tetap keep promoting. Dan kemudian mencoba bersinergi dengan sekian banyak media, tentu termasuk dengan program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Dengan senang hati, Mas. Kemudian ke depannya ternyata PR-nya masih dalam konteks literasi. Dan tentu ketika bicara literasi, media diperlukan, pendidikan diperlukan yang lebih luas. Kemudian komunikasi ini sekarang channelnya sudah banyak lewat media sosial yang begitu luas ya. Selain dari media cetak, media elektronik, masyarakat bisa bikin itu menjadi sebuah sinergitas yang mengembangkan literasi tentang ekonomi dan keuangan syariah. Betul, Mas Gun. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya untuk konsisten menjaga nilai-nilai yang tadi. Amin, amin. Mohon doanya. Demikian perbincangan saya bersama Bapak Irfan Junaidi. Semoga dapat memberi informasi dan pembelajaran untuk pemirsa dan memacu semangat Indonesia bergerak maju menjadi kiblat ekonomi syariah dunia di masa depan. Nantikan episode Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni selanjutnya dengan narasumber-narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Saya Gunawan Yasni beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gun. Metro TV